Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Attack on Titan episode ke-85 atau episode ke-10 final season part kedua telah dirilis. Di episode inilah pertempuran pada akhirnya kembali pecah setelah 3 episode sebelumnya berlangsung santai dan hanya membahas hasil dari peperangan yang berlangsung di episode-episode sebelumnya. Episode ke-85 ini berjudul Pengkhianat, yang mana ini menjadi aksi dari pengkhianatan pasukan aliansi yang berasal dari Eldia Paradis. Oke, berikut pembahasan Attack on Titan episode ke-85. Check it bro. Pertama, misi merebut pesawat terbang dan menyelamatkan orang-orang Izuru. Magat dan Hanji mulai mengamati pelabuhan Paradis dari jarak jauh. Mereka melihat bagaimana para Yegeris benar-benar serius menjaga pelabuhan Paradis, juga menjaga pesawat milik Azuma Bito yang berbahan bakar batu ice burst. Di sini Hanji agak bingung kenapa Yegeris masih belum meledakkan pesawat tersebut. Asumsi Hanji adalah para Yegeris tidak ingin menghilangkan teknologi yang sangat sulit ditemukan. Yap, teknologi pesawat terbang baru saja ditemukan Azuma Bito, di mana mereka melakukan penelitian selama kurang lebih 2-3 tahun menggunakan sumber daya batu ice burst yang ada di Paradis. Dan ya, penelitian mereka pada akhirnya berhasil, di mana pesawat terbang pertama berbahan bakar batu ice burst telah ditemukan. Pesawat ini berbeda dengan kapal terbang lawak milik negara Marley, karena ini benar-benar pesawat terbang yang mampu bermanuver dalam pertarungan. Andaikan kerjasama Azuma Bito, Paradis, relawan anti Marley, dan Yegeris berjalan sesuai rencana tanpa ada pengkhianatan satu sama lain, maka setelah sebagian Rumbling dibangkitkan untuk menghancurkan pasukan aliansi dunia yang berjaga di Teluk Paradis, dijamin Paradis akan punya kekuatan tempur yang luar biasa kuat, karena pesawat terbang ini akan diproduksi massal di Paradis, sehingga pulau ini akan menjadi negara superpower yang baru, bahkan bisa menandingi pesawat terbang lawak milik Marley. Namun sayang, pada akhirnya ada pengkhianatan satu sama lain terjadi. Dalam beberapa hari ini Paradis mengalami perang yang tak kunjung berhenti. Perang melawan Yegeris, perang melawan Marley, hingga perang melawan militer Paradis yang telah berubah menjadi Titan. Hingga pada akhirnya Paradis diambil alih Yegeris dan Eren maju menghancurkan dunia. Yap, bisa dibilang Paradis di bawah Yegeris telah memenangkan pertempuran. Jadi pesawat terbang ini sebenarnya tidak cukup berharga bagi Yegeris, apalagi Floch melihat Rumbling Eren telah mencapai seberang lautan. Namun ya, meski tidak terlalu berharga, tapi Floch tidak ingin membunuh Kiyomi dan para teknisinya, karena mereka adalah otak di balik penemuan pesawat terbang ini. Teknologi yang akan sulit ditemukan bahkan untuk 100 tahun ke depan setelah dunia dihancurkan Eren. Itulah kenapa kalau Rumbling Eren berhasil digagalkan, maka satu-satunya senjata dewa milik Paradis adalah teknologi pesawat terbang milik Azuma Bito. Yap, setelah Rumbling dan kekuatan Titan pensiun dari menjadi dewa penghancur dunia, maka teknologi pesawat terbang ini adalah dewa penghancur berikutnya. Jadi intinya, teknologi pesawat terbang Izuru ini adalah sesuatu yang luar biasa berharga, dan misi untuk merebutnya adalah sesuatu yang sangat penting. Kedua, kebimbangan para Eldia aliansi. Setelah sebelumnya Abdikos jelaskan kenapa misi merebut pesawat terbang ini sangat penting, berikutnya Abdikos akan menjelaskan situasi misi. Intinya, prajurit Eldia di aliansi ingin merebut pesawat sekaligus menyelamatkan orang-orang Izuru tanpa harus membunuh para Yegeris yang notabene adalah teman mereka. Namun orang-orang Marley bingung bagaimana caranya, karena saat ini para Yegeris bukan hanya sedang bertugas menjaga pesawat dan menahan para Izuru, tapi juga sedang memburu orang-orang Marley. Jadi salah sedikit saja, pesawat terbang dihancurkan atau semua orang-orang Izuru akan dibantai, dan ini akan menggagalkan misi. Meski jelas-jelas mustahil untuk merebut pesawat terbang tanpa membunuh semua Yegeris, tapi prajurit Eldia tetap ngotot kalau mereka tidak mau membunuh para Yegeris. Mereka akan berusaha mencari cara menyelamatkan orang-orang Izuru sekaligus merebut pesawat terbang tanpa harus membunuh para Yegeris. Pada akhirnya para Marleyan punya satu solusi yang agak ekstrim, yaitu biarkan para prajurit Marley membantai Yegeris sambil melindungi pesawat, sementara para prajurit Eldia fokus saja menyelamatkan Kiyomi dan teknisinya. Dan ya, meski ini adalah satu-satunya cara paling masuk akal, tapi prajurit Eldia masih tidak terima dengan cara ini, karena mereka akan dipaksa diam ketika melihat saudara mereka para Yegeris dibantai prajurit Marleyan. Ketiga, permintaan maaf Magat. Di saat situasi mulai memanas di aliansi, Magat pada akhirnya turun mengancam Yelena. Dia ingin Yelena memberitahu di mana posisi Eren. Namun Magat melakukannya sambil membungkam mulut Yelena
dan mematahkan lengannya. Ini jelas interogasi yang absurd dan mengerikan. Namun hal ini sukses membuat Yelena berubah pikiran dan berjanji akan memberitahu di mana posisi Eren asalkan dirinya dijamin keselamatannya. Magat kemudian menengahi perdebatan para prajurit Eldia Marley. Rasa cinta prajurit Eldia pada Ygritte timbul karena mereka pernah di posisi yang sama, yaitu menjadi iblis yang dibenci seluruh dunia. Disinilah Magat dengan tulus meminta maaf kalau dia pernah menganggap Eldia adalah iblis. Magat memohon hanya untuk kali ini saja. Para prajurit Eldia menutup mata ketika para prajurit Marley melakukan pekerjaan kotor dengan membantai teman-teman mereka di Ygritte. Tapi jawaban Armin sungguh di luar dugaan, di mana Armin menjawab kalau kami juga telah mengotori tangan kami. Yap, di sini Armin ingin menegaskan ke rekan-rekannya kalau saat ini mereka adalah pengkhianat yang telah mengotori tangannya. Jadi Armin berharap teman-temannya juga tidak ragu untuk lanjut mengotori tangan mereka dengan membunuh para Ygritte. Keempat, strategi mengambil pesawat tanpa pertumpahan darah. Walaupun Armin sebelumnya sempat bilang kalau tangan para prajurit Eldia sudah terlanjur kotor dengan pengkhianatan mereka, tapi Armin masih berusaha melancarkan strategi merebut pesawat dan menyelamatkan Hizuru yang disandra tanpa terjadi pertumpahan darah. Caranya adalah Armin dan Connie berpura-pura meminta Floch untuk segera menyuruh Azumabito dan teknisinya menyiapkan pesawat terbang. Karena Armin dan Connie melihat para Titan Marley sedang berenang menyeberangi lautan demi menghentikan Eren. Jadi para Ygritte harus segera menerbangkan pesawat untuk menghentikan para Titan Marley. Yap, dengan begini, jika Floch percaya, maka dia akan benar-benar mengirimkan para teknisi Hizuru untuk mempersiapkan pesawat terbang. Dengan begitu, tidak perlu ada pertumpahan darah melawan para Ygritte. Strategi yang cukup cerdik namun terkesan dipaksakan. Dan berhasilkah strategi ini? Kelima, strategi gagal pengkhianatan para Eldia. Tanpa basa-basi, setelah memperdayai Floch, Armin langsung menuju ke pesawat terbang di mana ada Samuel dan Das sedang berjaga di sana. Bukan hanya berjaga, mereka bahkan sudah memasangkan bahan peledak sekaligus pemicunya di pesawat tersebut. Dengan wajah meragukan, Armin dan Connie berusaha meyakinkan Das dan Samuel untuk melepaskan peledak tersebut karena Floch akan segera datang bersama teknisi dari Hizuru untuk siap menerbangkan pesawat. Meski Samuel dan Das ragu, tapi mereka pada akhirnya sedikit percaya dan melepaskan pemicu peledak. Namun di dalam gedung pelabuhan, Floch mulai mencurigai keinginan Armin untuk mengejar para Titan Marley yang berenang menyusul Eren. Kecurigaan Floch adalah karena Armin dan kawan-kawan tidak ikut naik kereta bersama para Ygritte. Padahal kalau mereka memang berniat memburu para Titan Marley yang kabur lewat jalur pelabuhan, maka naik kereta bersama para Ygritte adalah cara tercepat. Floch pun pada akhirnya mengambil keputusan untuk membuang teknologi Hizuru dan berniat membunuh para teknisinya. Hal ini langsung dihentikan oleh Kiyomi. Yap, terjadi perlawanan balik langsung dari Hizuru saat para Ygritte akan membantai mereka. Mikasa kemudian datang untuk membalikkan keadaan. Dari sini, Floch yakin dengan dugaannya. Dia pun berhasil kabur dari kuncian Kiyomi, lalu mengumumkan ke para Ygritte tentang pengkhianatan para prajurit Eldia di kelompok Armin. Pertempuran pun pecah. Para Ygritte langsung menghujani ruangan, namun Mikasa dan para Hizuru berusaha menyelamatkan diri dengan lari ke bawah gedung. Namun mereka lagi-lagi dihalangi oleh para Ygritte. Mikasa menghadapi mereka sendiri, dan saat Mikasa kewalahan dan berada di jarak tembak para Ygritte, Magat dan Hanji tanpa ragu menghabisi para Ygritte yang akan membunuh Mikasa. Jan sendiri masih belum tega untuk membunuh para Ygritte meski perang sudah pecah. Dari luar, para Ygritte yang menghujani ruangan dengan tombak petir diserang oleh Annie dan Reiner yang berubah menjadi female dan armor Titan. Saat pertempuran benar-benar tak terhindarkan, Armin dan Connie yang sebelumnya sempat dipercaya oleh Das dan Samuel langsung panik karena Samuel menembak Armin dan Das mulai memasang kembali pemicu ledakan yang sebelumnya dia lepas. Disinilah Connie yang panik memberanikan diri untuk membunuh Das yang sibuk memasang pemicu peledak, dan pada akhirnya Connie juga membunuh Samuel. Yap, Connie membunuh rekan seperjuangan dan menjadi pengkhianat tanah airnya sendiri. Pertempuran di episode berikutnya masih belum berakhir, bahkan semakin memanas karena kali ini aliansi Eldia Marley benar-benar telah mengotori tangan mereka dan siap membunuh semua Ygritte yang menghalangi mereka. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.